Bapak ibu-ibu sekalian yang saya cintai dan saya muliakan, ada hadis qudsi. Ya, hadis qudsi itu firman Allah, sebetulnya firman Allah yang tidak termaktub dalam Al-Quran. Jadi hadis qudsi hakikatnya sebenarnya firman Allah, ilhamnya dari Allah, cuma terucap dengan lisan Nabi Muhammad. Beda dengan Quran. Kalau Quran utuh dari Allah. Kalau hadis qudsi hakikatnya ilhamnya juga dari Allah, cuma diredaksikan dengan bahasa Rasulullah, dengan hadis qudsi, hadis suci. Nah, untuk menyikapi perjalanan hidup saya bukan hadis qudsi. Kata Allah, ya qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbih, telah berfirman, telah bersabda Nabi pada apa-apa yang beliau riwayatkan dari Tuhannya. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Ahlu dzikri ahlu mujalasati, ahlu syukri ahlu ziyadati, ahlu ta'ati ahlu karamati, ahlu maksiyati la amna'uhumut taubah, fa in tabu fa ana habibuhum wa illam yatubu fa ana tabibuhum abtalihim bil masaib li utahhirahum minal ma'ayib. Subhanallah. Suatu bongkar-bongkar kitab saya ketemu tafsir nih, tafsir Al-Manar, saya buka-buka udah dimakan kutu tuh buku, ketemu hadis ini tuh murah ya, buku karena lama nggak dibuka udah dimakan rayap tuh buku saya ketemu hadis ini. Subhanallah. Allah firmankan, kata Allah, ahlu dzikri ahlu mujalasati, orang yang banyak zikir kepadaku, kata Allah, orang yang akan menjadi kawan dudukku. Jadi kalau orang berzikir kepada Allah tuh dia akan menjadi kawan duduknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Makanya kalau zikir kan tenang, kalau zikir tenang. Kalau nggak punya duit zikir aja dah. Kalau nggak punya duit zikir. Bini bawel banget, zikir aja, dizikirin, jangan diasinin, jangan. Bini bawel diasinin, tahlilin, tasbihin, kata goblon mati udah diasinin, entar dia diem tuh. Biasanya kalau bini saya nyonyol aja, saya ambil wudhu, saya bacanya yasin nih, baru gue yasinin, belum gue tambahin kulhu 3 kali nih, tambah tahlil, tasbih 3 kali, jangan. Ya kalau ini dalam hidup kuncinya zikir, karena Allah nyatakan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Tuh kuncinya dalam agama ada. Jadi kalau puyang-puyang dalam hidup bukan obatnya obat yang bodrek, panadol segala macam, zikir ya, sebab yang akan kita sembuhkan hati. Ya, orang salah tuh pengen nenangin pikiran, udah bawa aja dah biar tenang, bawa jalan-jalan biar tenang pikiran. Bukan nenangin pikiran, nenangin hati. Kalau nenangin pikiran itu biayanya mahal, kalau nenangin hati murah. Nenangin pikiran, ajak jalan-jalan, makan yang enak gitu kan, udah ajaknya ke puncak, dah diajak ke puncak biar nenangin, sampai di Jagorawi macet 4 jam, marah-marah, udah kapan nyampe nya, nenangin pikiran malah darah naik tuh. Kalau nenangin hati murah, ambil wudhu, baca Quran, zikir, cukup diam di rumah saja zikir. Maka kita seringkali salah ngomong, bukan nenangin pikiran, nenangin apa Bu? Yang perlu ini nih, tenang hati nih. Maka kalau hati tenang, tetangga punya nikmat, alhamdulillah. Nih kadang-kadang tetangga beli panci aja kesinggah, beli panci lah, urusan apa? Ya lewat depan rumah, mau lewat mana lagi, lewat depan rumahnya, panci dibawa beradu, teng, ngeneng-ngenengin gua, enggak. Tuh kalau hati tenang lihat kayak gitu tuh, alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah tetangga gua beli panci. Tuh. Ini baru beli panci darahnya naik, beli motor jantungnya naik lah. Tetangga kawin lagi mati dia. Nah kalau hati tenang tuh di sini Bu nih, hatinya nih kalau di sini tenang nih, sini pikiran, otak, mata bakal tenang. Makanya Allah katakan ahlu dzikri ahlu mujalasati, orang yang banyak zikir kepadaku, orang yang menjadi kawan duduk tuh. Allah yang nemenin kita dan kita ditemenin nama Allah. Kalau Allah kan Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alait ya dzal jalali wal ikram, kan gitu ya.
Kalau kita pengen tenang, dekat sama yang maha tenang. Allahumma antas salam. Ini kan pengen tenang dia mancing gitu. Pengen tenang, puyeng kalau gue mancing. Nggak, sebetulnya mah enak, zikir aja. Ada yang hobi mancing sini ada? Banyak, jangan ditunjuk Pak. Saya tahu yang hobi mancing kayaknya orang Pondok Jagung ini. Dari mana sih hobi mancing? Mulutnya kayak ikan mas Pak. Orang hobi mancing mulutnya kayak ikan mas tuh. Iya. Udah, sebetulnya hiburan kita dalam agama tuh zikir. Kan tumbuh majelis-majelis zikir tuh rame zikir, orang tenang. Kalau habis zikir ada yang berantem nggak? Nggak ada, karena zikir itu dikepung oleh haffathumul malaikah. Kata Nabi, ma min qaumin yadhkurunallah illa haffathumul malaikah. Tiadalah dari satu kaum pada zikir kepada illa haffathumul malaikah, dikepung malaikat-malaikat Allah. Kalau orang zikir tuh dikepung malaikat Allah, wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi rahmah, wa nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan. Makanya kalau orang bubar zikir ada yang berantem? Nggak ada, karena dikepung malaikat. Ya ada juga yang berantem habis zikir, nggak keduman berkat sendal hilang lagi, jalan banget katanya gue udah habis zikir nggak keduman berkat sendal hilang, berantem juga. Itu zikir geblek gitu mah. Ya makanya kalau ada dangdut ada yang berantem nggak? Dia wajar, karena yang ngepung bukan malaikat. Kalau dangdut yang ngepung apa? Kalau dangdut yang ngepung apa? Setan. Itu nyebut setan jangan nengok sampingnya dong. Lah saya mah kalau dia usat itu pada berantem ada dangdut, nggak heran, nggak aneh. Bab kalau maksiat dikepung sama setan. Makanya kalau dangdut air kan disemprot pakai belanwir tuh air, iya panas karena setan isinya semuanya. Nah zikir itu dikepung oleh malaikat, ma min qaumin yadhkurunallah illa haffathumul malaikah, dikepung malaikat tenang. Kan kalau zikir subhanallah saking tenangnya pada ngantuk tuh. Kayaknya kalau majelis ilmu, majelis zikir dikepung malaikat saking ademnya, akhirnya ngaji zikir pada tidur. Yang dangdut ada yang tidur nggak? Orang Pak kalau lagi dangdut kesenggol marah tuh, kayak pada berantem. Padahal jogetnya joget Mansur S yang jempol doang. Betul nggak? Mansur S kalau joget kan jempol doang. Kelenggor kesenggol marah juga karena yang kumpul setan. Subhan. Ini ada bahasa agama, pengen tenang di zikir. Kata Allah, ahlu dzikri ahlu mujalasati, orang yang banyak zikir nyebut aku akan menjadi kawan duduk, turun ketenangan karena Allah yang nemenin. Itu kuncinya. Makanya bukan menenangkan pikiran, menenangkan hati. Ini yang perlu ditenang. Kalau udah tenang, orang dapat nikmat alhamdulillah, orang punya musibah ternyuh, begitu. Kalau hatinya tenang, kalau hatinya nggak tenang, orang dapat musibah syukurin biar dia rasa gitu, enggak. Dapat nikmat alhamdulillah, pergi haji alhamdulillah. Ini kalau hatinya nggak tenang, orang pergi haji darahnya naik, orang beli mobil jantungan, orang kawin lagi mati kali ini. Itu ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Makanya Rasulullah mohon maaf, rumah kita mewah nih. Rumah Nabi yang sekarang jadi kubur Nabi tuh. Jadi rumah Nabi di emperan masjid. Ya kalau bapak-bapak ke Madinah, itu rumah Nabi, kubur Nabi sekarang. Memang belum pernah ke Madinah? Mana yang belum pernah ke Madinah? Angkat tangan. Angkat tangan, jangan malu-malu, angkat tangan, jangan gengsi dia. Kalau nggak punya rumah, nggak punya mobil berapa? Ini belum punya, yang belum pernah ke Madinah, angkat tangan. Angkat tangan, jangan gengsi lah, urusan akhirat biar didoain malaikat Jibril. Angkat tangan, masya Allah banyak amat. Lu angkat tangan, yang mau berangkatin lu siapa? Lu ngangkat tangan aja. Nah, kalau kita ke Madinah, itu kuburan Nabi, itu rumah Nabi. Jadi rumah Nabi mah di emperan masjid, rumah Rasulullah di emperan. Tapi beliau katakan baiti jannati, rumah tanggaku adalah, apalagi rumah kita nih lebih dari sorga lagi. Rumah Nabi emperan masjid, beliau kan baiti jannati, rumah tanggaku adalah sorgaku tuh. Kenapa jadi sorga? Kalau rumah tangga diisi suami yang soleh, istri yang solehah, anak-anak solihin, solihun, solihat, begitu. Jadi tenang. Jadi bukan kekayaan ibadah. Ibu saya mau nanya, suka mendusin malam nggak jam 3? Suka mendusin nggak? Tahu mendusin? Apa mendusin? Bangun malam. Suka mendusin malam ya? Nah, ngapain? Dia bangun ewer-ewer doang. Lah dibangun malam ewer-ewer doang. Tapi Bu, mohon maaf, ibu bangun malam jam 3 malaikat girang banget tuh. Wah si Rodemah mau sholat nih. Malaikat udah ambil pulpen mau nulis sholat. Dia kencing kata sial dangkalan.
dibanting bukunya malaikat. Gue pikir mau sholat lah, dia ewer-ewer doang. Ibu jam 3 malam bangunin, mendusin grepe-grepe. Ya Allah, mana laki gue ya, tadi berangkat tidur sama-sama, jam 3 malam udah gak ada di samping ibu tuh. Ibu cari-cari, mana laki gue, ada di pojokan. Jam 3 malam gelap-gelap di pojokan lagi ngitung tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Enak gak bu ngeliat laki yang jam 3 malam lagi ngitung tasbih? Enak? Adem ya? Ya Allah, gue kagak sangka laki gue si Nasir buluk-buluk rajin ibadah. Laki gue si Nasir buluk rajin ibadah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Seneng ya? Tuh bangun malam mendusin dapetin laki lagi sholat tahajud. Allah ya, itu ketenangan tuh Pak. Ini nggak bisa dibeli sama harta tuh, semua itu kesolehan.